Bab 23. Kamu bantuin saya untuk mengurus tanaman ini semua. Pagi ini tugas kita adalah berkebun. Kita akan menanam bunga yang lagi viral, ucap Hendra. Rehan melongo. Berkebun? Hendra mengernyit. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak tahu caranya berkebun. Ray menggeleng. Tidak kok, saya tahu. Cepat kamu kerjakan. Titah Hendra. Seumur-umur, baru kali ini aku pegang cangkul dan gunting rumput. Apa yang harus aku lakukan dengan benda ini? Batin Ray. Ray mencangkul rumput yang panjang. Dia juga memotong daun-daun bunga. Ray mengernyit melihat tumbuhan yang berbentuk daun semua. Ini daun atau bunga ya? Bentuknya daun semua. Tidak ada bunga sama sekali. Yang ini kenapa bolong-bolong? Apa dimakan ulat? Gumam Ray. Ray memotong daun yang berbentuk bolong-bolong. Dia memotong habis daun itu. Hendra datang untuk melihat pekerjaan Rehan. Dia terkejut melihat tanaman kesayangannya dipotong habis oleh Rehan. Tanamanku! Kenapa jadi begini? Hendra menatap tajam Rehan. Kamu apakan tanaman mahalku? Saya potong. Daunnya bolong-bolong dimakan ulat, kata Rehan. Itu bukan dimakan ulat. Tanamannya memang begitu. Kamu tahu tidak namanya tanaman janda bolong? Kesal Hendra. Ray tertawa. Tanaman apa tadi? Janda bolong. Diam, bentak Hendra. Kamu harus ganti tanamanku. Besok pagi tanaman itu harus ada. Ray memutar mata malas. Iya, besok pagi saya akan membawa tanaman itu. Karena kamu telah membuat tanamanku jadi rusak, kamu harus dihukum, ucap Hendra. Ray melongo. Hah? Dihukum? Bersihkan semua rumput di sini. Awas, jangan sampai kamu merusak lagi. Merusak tanaman lagi, ucap Hendra. Hendra meninggalkan Ray di taman. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Ray menghela nafas panjang. Demi Ana dia rela melakukan hal yang tidak pernah dia kerjakan. Dimas keluar dari dalam mobil setelah sampai di parkiran gedung kantor. Kebetulan Lisa juga baru sampai dan keluar dari dalam mobilnya. Dimas tidak menghiraukan Lisa meskipun matanya sempat melihat mantan istrinya itu. Lisa berlari dan meraih tangan Dimas. Mas, aku ingin bicara padamu, Lisa berkata dengan lirih. Mas, aku sangat mencintai kamu. Maafkan sikapku yang telah egois. Dimas melepaskan kasar tangan Lisa yang memegang tangannya. Sudah terlambat. Aku sudah bercerai dari Ana. Hidupku telah hancur saat ini. Aku juga menyesal telah menikahimu. Lisa memohon pada Dimas. Mas, kamu bilang mencintaiku. Mana cintamu itu? Tapi aku lebih mencintai Ana, pekik Dimas. Aku ingin bersamamu karena ingin memiliki anak saja. Lisa terisak. Dia meneteskan air matanya. Mas, aku mencintai kamu. Aku tidak ingin berpisah. Sudahlah Lisa, mulai sekarang jangan mengganggu diriku lagi, kata Dimas. Dimas meninggalkan Lisa di parkiran mobil. Lisa mengusap air mata yang menetes di pipinya. Dia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Lisa menenangkan kembali perasaannya seperti semula. Dia tidak ingin teman satu kantornya merasa curiga. Lisa melangkah masuk ke dalam kantor. Dia bersikap seperti biasanya. Namun, Lisa dan Dimas tidak menyadari jika pertengkaran mereka telah dilihat dan didengar oleh teman sekantor mereka. Wow,
Lisa dan Dimas telah memberiku kabar hangat. Harus segera kasih tahu anak-anak nih, gumam Rosi, si ratu gosip di kantor. Jam makan siang telah tiba, semuanya bubar untuk beristirahat. Ada yang makan di kantin dan ada pula yang makan di luar. Lisa tengah makan di kantin seorang diri. Rosi dan kawanan gosipnya juga tengah makan di kantin. Mereka persis duduk di belakang Lisa. Suara dentingan gelas kaca membuat perhatian para karyawan kantor yang tengah makan siang. Suara dentingan itu adalah ulah dari Rosi. Perhatian semuanya, aku ingin memberikan berita hangat. Berita ini baru keluar dari oven. Berita apaan? Tanya yang lain. Buat para wanita yang punya suami atau pacar, harus hati-hati. Di sini, di kantor kita, ada seorang pelakor, kata Rosi. Yang bener kamu, ucap karyawan wanita baju biru. Gosip saja kamu, ucap yang lain. Ini bukan lagi gosip tapi fakta. Karena pelakor itu suami istri jadi berpisah, ujar Rosi lagi. Siapa wanita itu? Tanya mereka yang sangat penasaran. Rosi tersenyum smirk. Dia memang tidak suka dengan Lisa. Rosi mengambil ponsel di saku blazernya. Dia mengirimkan sebuah video di grup kantor. Kalian lihat saja video di grup kantor, ucap Rosi. Semua mengecek ponsel masing-masing. Mereka memutar video yang dikirim oleh Rosi. Memang saat Dimas dan Lisa bertengkar, Rosi secara diam-diam merekam kejadian itu. Semua karyawan itu membelalak, begitu juga dengan Lisa. Dia juga ikut memutar video itu. Lisa mengepal geram akan perbuatan satu rekan kerjanya itu. Lisa, kami tidak menyangka jika kamu merebut Dimas dari Ana, ucap para karyawan lain. Pantas saja, waktu di pesta ulang tahun perusahaan, Lisa begitu sangat membenci Ana, ucap mereka. Dasar pelakor, kamu itu sadar diri, Ana itu lebih dari segalanya dari kamu. Berani sekali kamu menggoda Dimas, kata mereka. Hampir semua menghujat Lisa yang tengah duduk di kursi kantin. Mereka masing-masing melontarkan cacian dan makian untuk Lisa. Lisa beranjak dari duduknya. Diam kalian semua. Lisa membentak para karyawan yang asyik bergosip. Kenapa kalian menyalahkan aku? Kalian semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku mencintai Dimas. Cinta kamu itu salah. Sudah tahu Dimas itu pria beristri, masih saja kamu embat, tidak tahu malu, ucap Rosi. Lisa, gara-gara kamu, Ana dan Dimas berpisah. Apa kamu tidak punya perasaan? Ucap mereka. Rosi mengambil air teh di meja, dia menyiram wajah Lisa. Yang lainnya juga ikut melempar Lisa dengan tisu. Lisa sudah tidak tahan lagi, dia segera pergi dari kantin. Lisa menuju toilet wanita, dia menangis membersihkan wajah serta bajunya yang terkena air teh. Lisa menatap wajahnya di cermin wastafel. Kenapa hanya aku yang kalian salahkan? Dimas juga bersalah dalam hal ini, lirihnya. Lisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa hanya dirinya yang disalahkan? Apa karena Lisa seorang wanita, maka dia dianggap penggoda? Mereka seolah-olah hanya berpikir Lisa saja yang bersalah. Satu kantor pada heboh akan terkuaknya rahasia antara Dimas dan Lisa. Berita itu sampai di telinga Dion. Sebagai pemilik perusahaan, dia berusaha untuk bersikap tegas pada setiap karyawan yang melanggar.
Dimas dan Lisa dipanggil masuk ke dalam ruangan atasan. Dion menjadi serba salah menghadapi kejadian ini. Dia sendiri sudah tahu permasalahan rumah tangga Dimas. Jika dipecat langsung, maka nama Dion akan tercemar di hadapan Dimas. Sudah pasti Dimas tahu bahwa dia juga ikut bekerja sama dengan Reyhan. Kalau tidak dipecat, maka nama Dion akan tercemar di mata karyawannya. Dion mendengus melihat keduanya. Bisa kalian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Rosi melihat kami bertengkar. Dia merekam kejadian itu di parkiran mobil, ucap Lisa. Lisa, maaf, kamu harus dipecat dari kantor, ucap Dion. Tapi Pak, saya sangat butuh pekerjaan ini. Kasih saya satu kali lagi kesempatan. Kami juga sudah berpisah, tutur Lisa memohon. Lisa, ini sudah aturannya. Saya tidak ingin karyawan lain menganggap saya tidak tegas. Kamu saya pecat sekarang juga. Pergilah ke bagian personalia, ambil gaji dan uang pesangon, kata Dion tegas. Lisa hanya pasrah akan keputusan dari Dion. Dia keluar dari ruangan itu tanpa pamit pada mantan atasannya maupun Dimas. Lisa juga menutup pintu ruangan itu dengan keras. Dion hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Lisa. Dion menatap Dimas. Dim, aku di sini bicara sebagai seorang pria biasa. Aku memang sudah tahu akan masalah rumah tangga kalian. Aku akan membiarkan kamu tetap bekerja di perusahaan. Dimas tersenyum kecut. Aku di sini bicara sebagai pria yang sudah kalian tipu. Aku tidak mengira jika kamu juga ikut dalam masalah ini. Kalian membuatku lupa karena jabatan yang kalian berikan. Dimas, aku tidak ingin membahas hal yang lebih jauh lagi, ucap Dion. Dion tidak ingin berdebat dengan Dimas, dia hanya tidak ingin ada kejadian yang tidak terduga saja. Dion tidak memecat Dimas karena alasan dia juga merasa bersalah. Karyawan lainnya juga tidak ada yang berguncing mengenai Dimas. Mereka hanya menghujat Lisa saja. Lagi pula di dalam pekerjaan, Dimas orang yang sangat berkompeten. Aku hanya ingin mengatakan kalian semua berhasil membuatku berpisah dari Ana. Katakan pada temanmu Reyhan, aku tidak akan membiarkan mereka bersatu, ucap Dimas. Dimas keluar dari ruangan Dion, dia juga ikut membanting pintu. Dion mengusap dadanya karena kaget. Ini semua karena Reyhan. Dia membuatku terjebak dalam masalah percintaan mereka, ujar Dion. Reyhan meregangkan otot lengannya. Seharian dia menjadi tukang kebun di rumah Hendra. Seharian itu juga Rey tidak dapat bertemu dengan Ana. Hendra benar-benar mengerjai Reyhan habis-habisan. Belum lagi Reyhan belum bisa menemukan tanaman yang telah dia rusak. Tanaman Hendra tipe langka, dia juga sudah menyuruh Diki untuk mencari tanaman itu. Rey akan membayar berapapun asal besok dia bisa membawa tanaman itu ke rumah calon mertuanya. Reyhan merebahkan tubuhnya di atas ranjang kasur, memegang cangkul ternyata lebih berat daripada memegang barbel untuk berolahraga. Reyhan merasakan kedua bahunya terasa sakit. Au! Bahuku sakit, lirih Reyhan. Mobil sport berwarna putih tiba di rumah mewah. Ana keluar dari dalam mobilnya. Dia melangkah menuju pintu rumah dan menekan bel. Seorang pelayan wanita membuka pintu rumah. Selamat datang, Nona Ana. Di mana Reyhan? Tanya Ana. Tuan sedang istirahat di kamarnya, ucap pelayan itu. Aku akan ke kamarnya, ucap Ana. Ana menaiki anak tangga menuju kamar Reyhan. Dia malas untuk naik menggunakan lift.
Ana mengetuk pintu kamar Rehan, tapi pria tampan itu tidak membukanya. Ana memutar handle pintu, dia langsung saja masuk ke dalam kamar. Terlihat Rehan tertidur pulas dengan posisi telungkup. Ana duduk di tepi ranjang, dia mengambil salep di dalam tasnya. Kebetulan Rehan tertidur tanpa mengenakan pakaian. Ana mengoleskan salep itu secara perlahan di area punggung belakang Rehan. Dia pasti capek seharian jadi tukang kebun. Ayah sungguh-sungguh mengerjai Ray, gumam Ana. Ana juga kasihan saat melihat Ray harus membersihkan taman seorang diri. Ayahnya itu sengaja meliburkan tukang kebun di rumahnya hanya untuk mengerjai Ray. Namun Ana salut kepada Rehan. Dia tidak mengeluh saat mengerjakan semuanya, meskipun Ray tidak pernah melakukan hal itu. Ray mencabut rumput serta menyapu rumput kering di rumahnya. Ana membelai rambut Rehan. Dia tersenyum melihat wajah tampan pria yang tertidur itu. Ana hendak beranjak berdiri dari ranjang, namun tangan Ana digenggam oleh Rehan. "Kamu mau kemana?" tanya Ray. Ana terkesiap, dia terbata-bata. Kamu kapan bangun?" Ray membalikkan tubuhnya menghadap Ana. "Sejak kamu mengoleskan salep di punggungku." "Kamu mengerjaiku ya?" Ana memanyunkan bibirnya. Ray bangkit dari tidurnya, dia duduk dengan menyandarkan tubuhnya pada bantal. "Aku tidak mengerjai kamu, aku hanya ingin tahu isi hatimu." "Maksud kamu?" tanya Ana. "Apa lagi yang kamu inginkan? Aku sangat mencintai kamu. Tidak bisakah kita kembali lagi? Apa kamu ingin hubungan kita tanpa status seperti ini?" tanya Ray. "Apa ini tidak terlalu cepat? Aku hanya tidak ingin orang berpikir yang tidak-tidak tentang kita berdua," lirih Ana. Ana tidak ingin menjalin hubungan dengan Rehan sebab itu terlalu cepat baginya. Ana baru saja berpisah lalu menjalin cinta bersama Rehan. Apa kata orang nantinya? Itulah hal yang selalu menghantui Ana. "Ana, kenapa kamu berpikir hal konyol seperti itu? Memangnya mereka tahu apa tentang kita? Jangan dipikirkan masalah itu," tutur Rehan. "Maafkan aku, sungguh aku hanya merasa seperti itu saja. Kamu tahu sendiri kan, orang hanya akan melihat apa yang mereka lihat saja tanpa mendengar hal yang sebenarnya." Bersambung.